Menarik sekali ya, saya senang sekali dengan orang yang Bapak sendiri ini tentang Gus Dur. Memang kalau dalam sejarah NU saya tidak hafal banget ya. Cuman saya tuh dulu sekitar tahun 95 itu baru nggak tentang organisasi keislaman dan keluarga itu mungkin tahun 90-an tuh. Karena saya dulu jadi kontraktor ya, yang dipikir duit aja gitu di Jakarta. Jadi dari tahun 87 sampai tahun 90 itu saya nggak kenal. Terus saya baca-baca tentang Gus Dur, Cak Nur gitu. Akhirnya saya tertarik juga gitu. Ya, seperti Pak Zul tadi bilang, memang sejarah Gus Dur itu unik gitu. Itu akhirnya saya termotivasi juga dalam kehidupan saya waktu itu secara tidak langsung dengan sistem berpikirnya Gus Dur. Contoh, saya tuh bukan sekolah di madrasah Islam, enggak. Justru saya sekolah Katolik saya itu dulu, karena memang dulu itu di kota saya itu kan zaman dulu Pak ya, zaman Sumber kita itu yang paling bagus kan kalau enggak swasta ya negeri yang sekalian yang bagus ya. Kalau yang lainnya itu memang udah iya, dalam pengertian kualitasnya nggak bisa di inilah. Akhirnya saya sekolah di Katolik. Tapi yang tadi itu bagaimana ketika saya di Katolik SMA itu jadi diri itu yang penting. Itu saya pelajari terus. Nah setelah itu saya melihat ke gereja. Saya ada apa di gereja itu? Saya nggak mau mikir. Saya nggak peduli orang mengatakan saya mau. Orang kan nggak tahu hati saya. Bagaimana kan nggak tahu. Yang tahu hanya Allah dan saya kan tentang keislaman saya. Yang penting saya ada apa sih di gereja begitu. Oh disuruh ke gereja, gereja cuma bangunan aja. Yang jelas saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga niat saya cuma ingin melihat apa yang terjadi. Gitu. Terus setelah itu, setelah lulus SMA di Jakarta, ya kuliah sebentar, terus saya kerja di swasta. Bos saya Kristen juga lagi. Kristen aja dia punya aliran sendiri Pak. Kristen lagi banyak alirannya, bukan Kristen seperti lainnya itu. Waduh, ini Kristen aneh juga ini. Namanya Kristen Philadelphia. Iya. Kebetulan yang agama Islam ada juga kan karyawannya. Dia bilang, "Wah, bisa gitar nggak? Kenapa Pak? Ini teman-teman pengen nyanyi lagu gereja ini. Ini apa lagi nih? Sementara saya anak buah, saya disuruh ngiringin lagu gereja ini. Tak pikir-pikir. Ya Pak, siapa dulu? Sama teman saya ada orang Islam juga. Gimana Mas? Jalanin aja, saya nyemplung aja dulu. Nyemplung, niat kamu apa? Tak jalanin saya Bismillah. Akhirnya setelah setiap ngiringin gitu, saya kasih duit tuh Pak. Nah, saya bilang gini, kamu agak banyak nyari duit. Pelajarannya dia didengerin aja. Yang penting kamu nilai keislaman kamu tetap terjamin. Saya bilang gitu. Jangan takut. Akhirnya dengan begitu, tapi di samping itu Mas, saya tidak menutup mata juga. Saya kalau malam itu saya pelajarin kitab saya sendiri. Apa sih yang menjadikan Al-Quran begitu hebatnya gitu, Injil ini. Saya pelajarin sendiri juga. Perbandingan. Memang benar Islam itu luar biasa buat saya. Setelah saya suruh baca Injil Mas waktu di sekolah dulu. Baca Injil saya. Nah kalau ngomong sekolah Katolik kan Pak ya. Tapi saya harus belajar gitu loh. Islam saya juga harus. Ya, di samping itu orang tua saya juga bagusnya itu mendukung saya gitu, dalam artian membimbing saya soal agama Islam gitu. Jadi, pertanyaan saya Pak, ini kan saya menggambarkan tidak sehebat Gus Dur ya. Saya tuh karena ya saya mirip enggak, cuma saya mempelajari tentang Gus Dur itu ada kemiripan sedikit aja tentang yang dulunya ya kan, tentang ini yang unik-unik gitu. Tapi yang saya pertanyakan Pak, bagaimana Gus Dur itu bisa menjadi pribadi yang kokoh dalam setiap membaca setiap teks itu, teks-teks tersebut gitu. Itu rumusannya apa gitu kalau menurut Pak Juri itu? Gitu sehingga dia tidak terpengaruh. Karena saya juga seneng. Dulu saya pernah dikasih bacaan tentang Karl Marx juga. Komunis saya juga baca juga. Tentang Nietzsche baca juga kan Pak, yang tentang Tuhan telah aku bunuh. Wah, bagus juga nih. Tuhan telah aku bunuh. Asik juga ini saya baca. Asik. Apalagi saudara saya pernah, mungkin Pak Juri kenal, saudara saya jadi dosen filsafat di UGM, Pak Damar Jadi Suwaja. Itu masih saudara saya. Itu kalau soal filsafat saya pusing juga kadang-kadang. Jadi saya, wah ini kok menarik sekali saya ini. Jadi akhirnya saya belajar tentang Islam tuh ya seneng gitu loh. Bukan hanya
sambil lalu gitu. Akhirnya saya tak Duri bilang, udah kamu jangan bilang saya takut ini, takut ini. Ketika kamu terjun dulu lah, nyemplung dulu lah, nanti akan tahu. Nah terus yang jelas saya tanya aja, hanya itu aja Pak. Bagaimana menjadi pribadi yang kuat agar tidak terpengaruh sama teks itu. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan. Ya. Nama siapa dulu? Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Ya, nama saya Pak Ki Abdul Aziz. Facebooknya? Love beda. Tapi beda Mas. Emailnya? Emailnya ya. Yang saya tangkap dari apa itu semua perbincangan di sini adalah pentingnya kita membaca yang pertama kan apa itu membaca dari segi aspek apa tuh apa saja gitu. Nah terus saya mau tanyakan langsung saja. Kita kan disuruh pertama itu ikra ya Mas. Wahyu pertama itu ikra. Nah, kalau kita menempati suatu apa tuh suatu komunitas kita menjawab ini, ya apa? Kita menempati suatu komunitas apa? Gini. Ada sih minum dulu. Kita menjawab suatu kita misalnya tuh mempunyai satu masalah, yaitu pluralisme. Yang mana kita mempunyai satu akidah. Terus satu akidah kita menjawab dengan akidah kita. Tapi di sisi lain itu tuh kontradiksi dengan komunitas kita. Nah, gitu. Nah, terus di sisi lain kalau ketika kita keluar dari rumah, kita malah menjawab membaca dengan komunitas kita. Nah, itu menjawab dengan komunitas kita. Nah, bagaimana kita mewujudkan diri sendiri dengan membaca aspek tersebut? Apakah kita menjadi diri sendiri? Apakah menjadi komunitas kita? Gitu. Nah, yang terpenting itu bagaimana membaca diri sendiri, gitu. Ya, terima kasih. Mungkin agak bingung tapi belum. Terima kasih ya. Baru pertama aja apa lagi? Oh sudah. Iya, terima kasih ya. Jadi gini loh kan. Mas, terima kasih tadi. Betul sih ya, di interpretasi maksudnya pemahaman yang tadi disampaikan disederhanakan oleh Mas Ali tadi sudah bagus lah dalam arti itulah memang ya, maksudnya gitu. Cuman ketika Anda bertanya kemudian bagaimana dengan mereka yang tidak menerima? Itu pasti kan? Itu pasti dan itu sunnah itu. Oh itu sunnah. Dan itu suatu hal yang sangat-sangat wajar. Justru ketika tidak ada yang menerima, nah itu justru yang dipertanyakan gitu. Jadi menurut saya bahwa kemudian konstruksi pemahaman yang dibangun ada yang menerima, ada yang tidak menerima, itu wajar. Jadi mengapa kok Gus Dur seperti ini bagusnya kok tidak diterima? Ya karena memang manusia itu justru yang nggak bagus itu kadang-kadang justru diterima. Jadi mengenai penerimaan itu adalah ada persoalan dalam arti pertama ya kita tidak mungkin akan mengatakan bahwa memang semuanya diterima. Ini masalah penerimaan. Mengapa? Yang saya tekankan tadi bukan masalah diterima dan tidak diterima, tapi ketika Gus Dur itu melemparkan gagasannya, itu landasan dia itu apa? Dalam artian modalnya dia itu apa? Apakah sebodoh teng orang mau bilang apa? Ya. Jadi kembali lagi ke perspektif waktu ini kita baca bahwa landasan atau kekuatan Gus Dur itu adalah pada kekuatan subjek. Itu bagaimanapun Anda coba nalarnya itu di mana ketika Gus Dur mengatakan Assalamualaikum itu diganti dengan selamat pagi. Nalar agamanya di mana? Gak ada. Tetapi kenapa itu muncul? Karena ada kekuatan di situ. Kekuatan subjek. Dan kekuatan subjek itu tidak hanya tidak dibangun secara
dari kemarin itu enggak kan. Kekuatan subjek di situ itu sudah dibangun bukan hanya dari Gus Dur tapi dari kakek-kakeknya. Bukan hanya dari Gus Dur tapi dari kakek-kakeknya, dari kakeknya ibunya, kakeknya Gus Durnya, Mbah Hashim itu kekuatan itu dibangun. Jadi sudah punya genealogi yang kuat secara subjek, baik itu zahir maupun batin. Ini bagian dari kecil aja ya, yang namanya Pak Leknya Gus Dur itu, Leknya, yang namanya Kiai Kholik itu becak, tahu yang di Cirebon becak atau di Jakarta becak, itu nggak muat, besar orangnya, besar. Ini kekuatan fisik loh ini saya bicara kekuatan fisik, besar sekali orangnya. Ini 2 kali ini. Nah, ketika orang sebesar itu, ketika santri Tebuireng itu disuruh perang melawan Belanda, waktu itu akan terjadi penurunan bendera Belanda 10 November ya, ketika itu santri-santri itu cuma diberi kacang kedelai aja semua. Satu kacang kedelai, ada yang kasih satu piring, ada yang bawa plastik dan sebagainya. Orangnya besar, kekuatan batinnya sangat luar biasa. Ketika dan itu banyak sekali. Itu dari keluarga Mbah Hashim itu seperti itu. Belum lagi Mbah Hashim, belum lagi Yai Wahid. Ketika banyak sekali akumulasi kekuatan spiritual dan kekuatan akliyah yang dimiliki oleh Gusti. Akhirnya merebet ini agak ke itu. Dan itu terbangun sejak kecil. Gitu. Terbangun sejak kecil. Kalau bilang mulai kapan sih Gus Dur itu kekuatan emosi, kekuatan pribadi itu muncul? Itu persis ketika dia melihat ayahnya meninggal di depan matanya. Ketika ayahnya tabrakan, meninggal di depan matanya, itu dia tidak menangis. Ketika itu waktu umurnya sekitar 10 atau berapa. Itu kekuatan pribadi Gus Dur itu baru teruji, dan itu baru pertama kali ketika dia tidak ada komunikasi, tidak ada alat komunikasi, HP dan lain sebagainya. Dan yang paling aneh itu kan ketika itu Gus Dur tidak sakit apa-apa, tidak luka apa-apa. Ketika ayahnya tabrakan di Garut tahun 55. Iya. Jadi ketika dia bersama bapaknya dan supirnya dan satu orang di belakang itu kalau nggak salah, tabrakan, jeder, dan ayahnya mati di tempat. Di situ Gus Dur nggak apa-apa, dan kekuatan fisik dia bangun, kekuatan rohani dia bangun, kekuatan psikologis sebagai subjek dia bangun. Di waktu itu pertama kali. Jadi ketika dia menyampaikan Assalamualaikum dengan selamat pagi, why not? Ini loh, mengapa tidak? Mengapa harus repot? Itu kalau wah. Dan kita tidak mungkin sampai ke sana, mungkin susah ke sana lah. Tetapi bahwa dari situ kita mendapat pelajaran. Itu yang paling penting. Jadi modal spiritual di situ, modalnya di situ, referensinya. Nah, kalau kemudian dia harus merujuk Quran, dia harus merujuk kepada hadis, merujuk kepada fikih, ya kembali kepada posisi kekuatan dia sebagai subjek. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh ulama-ulama klasik. Saya sekarang di sini sedang menekuni Ibnu Hazm. Ketika saya membaca Ibnu Hazm, Masya Allah, itu posisi dia sebagai pribadi itu sangat kuat, luar biasa. Contoh sederhana, ini haram, dalilnya ini. Itu kan kalau bukan karena pribadi yang kuat itu bagaimana itu? Ibnu Hazm itu. Loh, dia kan ilmu pinter seberapa sih? Tetapi ketika dia mampu menulis wa hukmu hadza haramun li'annahu qala ta'ala bla 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 titik. Itu zohirisme itu seperti itu ya. Itu kekuatan yang luar biasa. Anda bisa nggak bercoba mempraktekkan seperti itu? Loh, itu kan tekstualis, bukan tekstualis. Itu konstruksi nalar murni. Kalau tekstualis itu
ini pakai ayat ini bener nggak ya? Saya cari dulu tafsirnya. Asbabun nuzulnya kayak gimana? Asbabun nuzul. Hadisnya gimana? Sampai 1 bulan itu belum selesai. Mau menggunakan ayat ini, jadi apa enggak? Mau dalilnya ini bener apa enggak? Nggak selesai. Akhirnya, saya nggak takut ya, nanti takut salah. Mau pakai ayat ini takut salah. Kok takut salah? Kapan mau benernya? Kapan mau memulainya? Ibnu Hazm itu satu contoh, dan itu Anda kalau membaca itu dari dohirisme itu bukan teks ini ayatnya artinya seperti ini jadi saya menghukuminya seperti ini, enggak. Saya mau menghukumi seperti ini pakai ayat ini. Kebalik. Selama ini kita pahami itu dohirisme itu ayatnya ini, hukumnya ini. Enggak. Dohirisme itu ini masalah ini saya hukumi ini pakai ayat ini. Pakai ayat ini. Terakhir ayatnya tuh. Pakai ayat ini. Kalau begitu kita bisa mengambil inspirasi dari dohirisme Ibnu Hazm. Kita apa saja kita boleh melakukan satu. Ini loh ayatnya ini. Ini loh ayatnya ini. Ini loh ayatnya ini. Ayatnya di belakang. Ini lu dulu. Sampaikan kepada yang lain. Ini loh ayat. Jangan ayat ini apa ya maksudnya? Nah, itu sudah susah. Tapi kalau ini loh, Anda pakai ayat ini. Nah, itu baru itu keluaran Maroko itu. Keluaran Maroko ya. Jadi seperti itu pola-pola strukturnya seperti itu. Ya sama kemudian dengan itulah dengan ke gereja, dengan masuk di gereja. Satu hal yang biasa. Satu hal yang biasa. Artinya jadi kembali lagi kepada rumus kekokohan Gus Dur tadi. Secara psikologis, secara intelektual, secara spiritual, secara sosiologis itu sama-sama. Dan psikologis, spiritual, kognitif dan intelektual sosial ini, psikologis ini itu dirancang, diramu oleh Gus Dur dengan kekuatan pribadi. Itu yang menjadi kekuatan. Dia punya latar, maaf ya, kalau bapaknya meninggal di depan mata dia, kalau secara psikologis dia lemah, dia akan menjadi anak yang penakut. Ketika dia psikologinya lemah, dia menjadi penakut. Dia menjadi sebuah yang traumatik. Bagaimana di depan matanya sendiri ayahnya meninggal. Tetapi justru dari situ dia menjadi pelajaran untuk kekuatan pribadi. Ini yang didapatkan. Begitu juga dengan yang lainnya. Boleh ditambahkan Pak? Oh, boleh. Mungkin Gus Dur itu belajarnya dari Iblis Nakrakula Pak. Artinya kan Iblis kan menggoda manusia itu tanpa lelah. Jadi ya militannya itu. Mungkin juga. Sebentar ya. Ini mau tanya sebentar ya. Jadi gini, kalau kita umpamakan gini, ini baca sedikit Al-Quran ini sedikit aja. Jadi kalau pertama, Iqra bismi rabbika. Tapi yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Saya ingin Anda akan bicara justru yang kedua. Iqra wa rabbukal akram. Jangan, bukan berarti tidak menggunakan, tapi subjektivitas saya boleh mengatakan jangan menggunakan Iqra bismi rabbika. Tetapi gunakanlah Iqra wa rabbukal akram. Kalau Anda mengatakan Iqra bismi rabbika, maka nanti akan cenderung ini baca saya sesuai dengan tuntunan agama atau enggak ya, gitu. Oh enggak, ini berarti ini nggak sesuai dengan Iqra bismi rabbika. Nanti ini bisa diskusikan lagi. Tetapi ketika Anda Iqra wa rabbukal akram, baca tuh Karl Marx tuh, baca tuh Syiah, ngapain? Baca tuh yang lain-lain semua. Baca siapa? Tentang gereja, tentang Muhammadiyah, tentang NU, tentang apa? Baca. Wa rabbukal akram. Tuhan akan memuliakan Anda.
Itu justru itu yang paling penting. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka tadi itu apakah membaca ukurannya komunitas atau subjek seperti yang ditanyakan oleh Mas Fakih ini, udah deh, yang penting baca saja, pahami aja komunitas itu, pahami aja diri itu, pahami aja agama itu, baca keseluruhannya, insya Allah Allah menjanjikan warahmatullahi akan memuliakan. Terima kasih. Berhubung waktu yang sudah Mas Zuhri pun, mohon doanya besok akan terbang ke Tunis untuk mengikuti pelatihan, semoga dilancarkan perjalanannya. Amin. Amin. Dimudahkan semuanya. Mereka mohon maaf kepada teman-teman yang mau tanya atau yang belum puas. Mohon maaf sebelumnya. Belum puas sudah pasti karena bukan sekali puas. Mohon maaf dan semoga kumpulan kita ini bermanfaat, menghasilkan apa-apa yang terutama yang bisa saya kata kuncinya adalah membangun identitas diri. Mulai sekarang seperti yang tadi sudah dikumandangkan Pak Zuhri, sekarang kita harus PD-nya harus mulai ada. Oke. Terakhir, kalau boleh, ini saya ingin menutup dengan 3 buah kalimat saja. Sebelum kami tutup, Gus Dur never be, sebab ia bukan sosok yang akan hilang di telan masa. Gus Dur never be, sebab ia bukan monumen yang hanya diingat sesekali. Gus Dur never be, sebab ia merupakan teks yang bisa dibaca di mana dan kapanpun berada. Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi juga. Silakan disambi. Yang masih ada. Tidak ada. Ya, lain-lain. Sambi. Paslon Indonesia. Kalau Indonesia.